Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugroho, NIM 2021 11344, kelas Hukum Ekonomi Syariah 3J. Di sini saya akan menjelaskan bab 13 pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam, di mana pada bab 13 tersebut memiliki tema Sejarah Hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Judul yang pertama yaitu konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Secara ringkas, pemikiran hukum Islam sketch sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, dimulai dengan istilah-istilah hukum yang dibuat oleh sketch sendiri. Menurut konsep Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dan sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yaitu semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Menurut para fuqaha, bila dibandingkan antara pengertian syariah dengan fikih, keduanya mengandung hubungan umum dan khusus. Persamaannya, keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan perbedaannya, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya. Sementara syariah, di samping membahas hukum-hukum ijtihadiyah, juga membahas hukum-hukum ijtiqadiyah dan akhlakiyah. Pandangan hukum sebagaimana yang dikaji oleh sketch secara prinsipil amat berbeda dengan pemahaman para ulama fikih. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Kaitannya dengan ilmu hukum Islam atau syariah dan fikih yang terdapat dalam sumber Al-Quran dan berbagai literatur Islam, mencakup hukum dalam arti sistem ajaran dan kaidah atau norma. Meskipun demikian, menurut penulis, terminologi yang digunakan sketch merupakan sesuatu yang dinamis. Ia menggunakan dua buah kata sifat yang berbeda dalam dua buah bukunya yang terkenal dengan judul Muhammadan and Islamic. Judul yang kedua yaitu konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Oleh karena itu, tidak benar menjadikan sesuatu sebagai bagian yang besar sebagai sumber hukum Islam. Selain itu, penolakan adat atau biasa disebut tradisi Arab pra-Islam sebagai sumber hukum Islam pertama, karena adanya fakta bahwa sekedar hukum adat bukanlah suatu aturan yang diambil dari teks-teks sakral, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Persoalan lainnya adalah tentang sumber hukum yang merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasawuf dan ahli fikih.
Juwayah Praja menyatakan bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah, sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Berdasarkan fakta tersebut, para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan bukan primer, sebagaimana pandangan Joseph Scott dalam arti diaplikasikannya prinsip-prinsip tersebut hanya ketika sumber-sumber yang primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul. Pemikiran lain dari Scott adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum, misalnya jual beli. Al-Quran hanya memberikan prinsip antar din, dan kata ini menurut Scott masih bersifat normatif. Tidak ada ukuran yang jelas tentang teknis transaksi dilakukan. Pemikiran Scott selanjutnya adalah sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik di Mekah, Madinah, dan Irak, baik pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada masa sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa penemuan tentang bukti hadis pada masa Imam Asy-Syafi'i sebagai berikut. Ia menyimpulkan bahwa tradisi dari Nabi tidaklah ada sama sekali sampai pertengahan abad 2 Hijriah atau 8 Masehi, bahwa kebiasaan atau sunnah sebelum waktu itu tidak dipandang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sebagai sunnah masyarakat atau biasa disebut walaupun sunnah di Madinah misalnya berbeda dengan sunnah di Irak. Karena sunnah tersebut terutama sekali adalah hasil penalaran bebas orang per orang ulama fikih, dan akhirnya bahwa pertahanan alami para ulama fikih mengenai tradisi dari Nabi dipatahkan oleh usaha-usaha si Syafi'i untuk pertama kalinya secara sistematis memperkenalkan konsep sunnah Nabi ke dalam teori hukum Islam. Secara umum, bahwa adat atau tradisi yang diterima oleh Nabi dapat dihubungkan dengan tema hadis dan sunnah atau tradisi Nabi, dan dapat pula dalam praktiknya mempunyai otoritas yang sama dengan sunnah Nabi tersebut. Hal ini didasarkan pada teori umum tentang hadis, yaitu apapun yang dikatakan, diperbuat, atau disetujui oleh Nabi akan membentuk apa yang dikenal dengan sebutan sunnah. Sumber hukum kedua setelah Al-Quran, jadi adat yang ada pada masa Nabi, baik yang berasal dari Nabi sendiri atau dari adat lain yang berasal dari tradisi berbagai daerah Islam, sebagai suatu sumber untuk memformulasikan hukum-hukum sebagaimana pemikiran Scott. Berdasarkan fakta sejarah ini, Rahman menolak pendapat Scott yang mengatakan tidak ada hadis dogmatis jenis apapun. Bagaimana Scott bisa berasumsi seperti itu, misalnya tentang pentingnya kesantuan dan tentang 100 masalah lainnya. Dalam pandangan Rahman, definisi sunnah tersebut menimbulkan pertentangan dalam dirinya sendiri, atau biasa disebut dengan self-contradictory. Definisi ini diletakkan berdampingan dan tidak konsisten, yaitu perilaku normatif di satu pihak dan praktik yang hidup serta aktual di pihak lain. Apabila praktik aktual masyarakat Muslim tersebut adalah sunnah, sedangkan sunnah adalah praktik yang normatif, apa artinya perkataan bahwa kualitas normatif wahyu itu diusahakan untuk disimpulkan dari praktik yang aktual dengan menjadikannya sebagai sunnah Nabi? Yang ketiga, konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam Scott, penulis menggunakan beberapa pendekatan. Juwayah Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama, paling tidak ada pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu pendekatan teologi, filsafat atau filsafat hukum Islam, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur atau syariah fikih
membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan, menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Pendapat lain terhadap penggalian hukum Islam adalah pendekatan filsafat. Secara spesifik adalah filsafat hukum Islam atau biasa disebut dengan hikmat at-tashyir. Pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Juhayy Praja bahwa filsafat mempunyai tugas utama, yaitu di mana tugas pertama di antara tugas kritis, yaitu mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Yang kedua, tugas konstruktif, yaitu menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu, bahkan menyatukan kembali ilmu-ilmu yang telah berjalan sendiri-sendiri seolah-olah tidak ada keterkaitan antara ilmu satu dan ilmu lainnya. Dengan demikian, filsafat hukum Islam memiliki objek baik teoritis maupun praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam yang meliputi 1. Prinsip-prinsip hukum Islam, 2. Dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, 3. Tujuan hukum Islam, 4. Asas-asas hukum Islam, 5. Kaidah-kaidah hukum Islam. Kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu agama lainnya, baik ilmu kalam, filsafat, tasawuf, ilmu Al-Quran, dan hadis. Perbedaan hukum secara formal dan material sebagaimana penelitian Scott terhadap hukum Islam tampaknya berbeda secara mendasar. Ia hanya memfokuskan pada teori pembedaan antara hukum politik dan hukum perdata, antara hukum-hukum positif dan hukum alam, antara hukum objektif dan subjektif. Padahal pembedaan formal dan material ini penting dilakukan karena hukum Islam memiliki hukum formal atau biasa disebut dengan sumber hukum Islam, dan hukum materialnya biasa disebut dengan sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat muslim. Oleh karena itu, menurut analisis penulis, memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan 2 pendekatan sebagaimana dilakukan oleh Scott, yaitu pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini, sosiologi hukum perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik, didekati pula dengan 2 bahasa dan maqasid syariah. Demikian penjelasan saya mengenai bab 13 kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.